Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya Esa Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, dua orang telik sandi dari perguruan yang bergabung sedang mengamati barak-barak di alas jabung. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa mereka juga diawasi oleh dua orang prajurit pajang. Tetapi memang prajurit tersebut tidak dibenarkan untuk menyerang, sehingga dua orang telik sandi tersebut kembali lagi ke markasnya untuk melaporkan hasil pengamatannya. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Untunglah mereka tidak menerobos masuk ke dalam hutan, desis salah seorang prajurit yang mengawasi kedua orang yang menyusup ke dalam lingkungan barak perkemahan itu. Ya, jika mereka masuk ke hutan itu, mungkin salah seorang dari mereka akan terkena jerat atau jebakan, sehingga esok mereka tidak akan mengambil arah itu. Namun keduanya pun kemudian berhenti. Mereka tidak merasa perlu mengikuti keduanya sampai jauh keluar lingkungan barak perkemahan. Keduanya pun kemudian kembali untuk menghubungi keempat orang yang sedang berjaga-jaga di barak penyimpanan bahan-bahan itu. Kalian baru saja diamati oleh dua orang yang menyusup masuk ke dalam lingkungan ini. Keduanya tidak akan melihat apa-apa di sini, jawab salah seorang dari keempat petugas itu sambil bermain macanan. Ya, yang mereka lihat adalah kalian berempat. Yang tertua di antara keempat orang itu bertanya, "Kemana mereka sekarang?" "Keduanya sudah pergi." "Bagus," berkata orang tertua itu. "Sebentar lagi petugas di sini akan berganti. Beritahu para prajurit yang mendapat giliran berikutnya, jangan hiraukan jika ada orang yang berhasil menyelinap memasuki lingkungan ini dan mengawani para penjaga di sini." "Baik," jawab orang tertua itu. Demikianlah kedua orang itu pun meninggalkan keempat petugas itu. Tetapi mereka sempat membuka sedikit pintu barak itu dan menjenguk ke dalam. Yang berada di barak itu bukan sekedar bahan-bahan bangunan dan bahan pangan, tetapi beberapa kelompok prajurit sedang tidur nyenyak di dalamnya. Dua orang di antara mereka bertugas untuk berjaga-jaga di sudut barak. Prajurit yang menjenguk itu melambaikan tangannya disambut oleh kedua orang yang berjaga-jaga di dalam barak itu. Malam pun menjadi semakin dalam. Bulan sudah beredar semakin jauh di sisi barat langit. Bintang-bintang gemerlapan mencoba mengimbangi sinar bulan yang terang. Di dini hari, beberapa orang petugas pun telah bangun. Mereka dengan siap yang wajar mulai menyalakan api di dapur. Mereka mulai merebus air dan menanak nasi. Api dan asap di dapur itu memang menarik perhatian. Tetapi beberapa orang yang berada di dalam kelompok-kelompok yang mengepung perkemahan itu berpendapat bahwa hal itu wajar sekali. Bahkan orang yang mengawasi tempat itu untuk beberapa lama berkata, setiap hari dapur itu bangun lebih awal dari barak-barak yang lain. Mereka harus menyiapkan makan yang para pekerja dan para cantrik yang jumlahnya cukup banyak. Tapi kawannya yang lain mendesis, "Tapi tidak sepagi ini. Mereka agaknya memang terlalu awal bangun, tapi selisih waktu itu tidak banyak." Api dan asap itu nampaknya memang diabaikan oleh orang-orang yang mengepung perkemahan itu. Apalagi barak-barak di perkemahan itu nampak sepi-sepi saja. Namun sebenarnya lah
para prajurit yang tidak mengenakan ciri-ciri keprajuritan mereka telah bersiap di dalam barak mereka masing-masing, juga mereka yang berada di barak penyimpanan bahan-bahan bangunan dan bahan pangan. Senjata-senjata mereka pun telah diperiksa dengan cermat, bahwa senjata-senjata itu tidak akan mengecewakan di medan perang. Dalam pada itu, beberapa orang memang sudah keluar dari barak mereka. Mereka adalah petugas-petugas yang akan memberikan isyarat-isyarat yang diperlukan sebelum mereka harus memasuki arena untuk bertahan. Dalam pada itu, para pengamat telah melihat gerak pasukan yang mengepung perkemahan itu, yang kebetulan berada di tempat terbuka. Mereka bergerak menebar, bukan hanya satu kelompok, tetapi dari arah lain telah bergerak pula kelompok yang lain. Para petugas sandi pun segera melaporkan kepada Ki Ronggo Surotopo. Dengan cepat Ki Ronggo pun telah memerintahkan para penghubung untuk memberitahukan kepada para pemimpin kelompok. Menjelang fajar, maka para prajurit telah dipersilakan untuk makan di dalam barak masing-masing. Sementara itu, beberapa orang telah mulai berkeliaran di halaman dan di sekitar barak mereka. Ada di antara mereka yang mengambil air, mengamati pagar, dan bahkan ada yang hanya duduk-duduk saja di atas kayu yang roboh. Sementara itu pasukan lawan pun bergerak semakin dekat. Mereka harus masuk arena yang telah kita siapkan, berkata Ki Ronggo Surotopo. Menjelang fajar, Ki Ronggo sendiri telah berada di luar baraknya. Dua orang penghubung telah memberitahukan bahwa pasukan lawan sudah menjadi semakin dekat. Mereka benar-benar mengepung kita, berkata seorang penghubung. Jika mereka mulai bergerak dan menebar, maka kepungan itu akan menjadi temu gelang. Tidak ada selubang jarum pun yang dapat menjadi jalan untuk meloloskan diri jika kita berniat melakukannya. Bukankah kita tidak akan meloloskan diri? Ya, aku tahu. Nah, jika demikian, kita tidak memerlukan lubang jarum. Penghubung itu tersenyum. Dalam pada itu, ketika langit menjadi semburat merah, maka kelompok-kelompok yang mengepung perkemahan itu pun telah mempersiapkan diri serta membuat ancang-ancang. Pada saat itulah Ki Ronggo Surotopo telah merintahkan orang-orangnya untuk keluar dari barak. Yang kemudian nampak adalah orang-orang yang keluar dari barak-barak itu dengan malasnya. Sisa malam masih gelap, tetapi wajah tanah yang terinjak kaki sudah dapat dilihat dengan mata tanpa oncor sekalipun. Mereka sama sekali tidak menunjukkan gerak-gerak sekelompok prajurit yang bersiap untuk bertempur, tetapi mereka bergerak menebar sebagaimana para pekerja yang akan pergi ke tempat kerja mereka masing-masing. Namun orang-orang yang mengepung perkemahan itu sudah mulai curiga. Pada saat terang tanah, biasanya pekerjaan sebagaimana membangun padepokan itu tentu belum akan segera dimulai. Karena itu, maka para pemimpin dari kelompok-kelompok pasukan yang mengepung perkemahan itu menjadi sangat tertarik kepada orang-orang yang menebar sebagaimana dilaporkan oleh para petugas mereka yang harus mengamati perkemahan itu. Mungkin mereka sudah mendapat laporan kehadiran kita, berkata salah seorang petugas yang mengamati perkemahan itu. Tidak ada pengaruhnya, biarlah mereka menyusun pertahanan. Tapi kita akan segera melumatkan mereka. Mereka tidak akan dapat memberikan perlawanan yang memadai, meskipun mereka terbiasa mengayunkan kapak. Tetapi untuk menebang pohon, tidak diayunkan kepada sasaran yang bergerak. Apalagi sasaran mereka sekarang adalah kita. Bukan hanya sekedar bergerak, tetapi kitalah yang justru akan membantai mereka. Kawannya mengangguk-angguk ketika mereka menyampaikan laporan kepada pemimpin mereka. Maka mereka pun melaporkan sebagaimana yang mereka katakan itu. Dalam pada itu, maka para pemimpin dari perguruan serta gerombolan yang mengepung perkemahan itu tidak sempat membuat uraian yang panjang. Sejenak kemudian ketika langit menjadi semakin terang, maka meluncurlah panah sendaren ke beberapa arah bersamaan dengan panah api yang terbang menggores langit yang masih buram.
Isyarat itu sebagaimana mereka sepakati adalah isyarat untuk mulai melakukan penyerangan terhadap perkemahan yang ada di pinggir hutan Jabung itu. Namun ternyata Kebu Serut tidak melakukannya dengan jujur. Ia telah merintahkan beberapa orangnya untuk tinggal di tempat mereka menunggu fajar. Kebu Serut justru telah bergerak lebih dahulu, namun ia berpesan bahwa beberapa saat kemudian setelah kelompoknya mendekati sasaran, orang-orang itu baru akan melepaskan isyarat itu. Karena itu, maka ketika panah sendaren dan panah api itu meluncur ke udara, kelompok Kebu Serut sudah berada di jarak yang paling dekat dengan sasaran. Dengan serta-merta, Kebu Serut pun telah merintahkan orang-orangnya untuk segera bergerak. Orang-orang yang melepaskan isyarat itu akan segera menyusul mereka. Kelompok yang dipimpin Kebu Serut itu adalah salah satu di antara kelompok-kelompok yang menyerang dari arah hutan Jabung. Menurut perhitungan, maka mereka akan dengan tiba-tiba muncul dari dalam hutan dan langsung menyerang bangunan induk pada perkemahan yang dianggap tidak mempunyai kekuatan untuk melawan itu. Tapi ternyata yang telah bergerak lebih dahulu bukannya hanya sekelompok orang yang dipimpin oleh Kebu Serut. Hampir semuanya telah bergerak lebih dahulu sebelum isyarat itu dilontarkan, sehingga mereka berada di jarak yang lebih dekat dan yang telah disepakati. Demikianlah ketika mereka melihat dan mencurigai isyarat panah sendaren dan panah api, maka serentak mereka pun telah berlari menyerang perkemahan di pinggir hutan Jabung itu. Sambil berlari, mereka pun berteriak-teriak bagaikan akan meruntuhkan langit. Namun bukan hanya mereka sajalah yang menghambur sambil mengacu-acukan senjata pada saat yang bersamaan, maka dari setiap barak para prajurit pun berlari-lari keluar dengan senjata telanjang, berdesakan seperti laron yang keluar dari lubang mereka di bawah tanah yang terendam air pada penghujung musim hujan. Meskipun nampaknya para prajurit yang tidak mengenakan ciri-ciri prajuritan itu hanya berlari-larian di sekitar perkemahan, namun sebenarnya lah bahwa mereka telah mendapat perintah-perintah sebelumnya, sehingga mereka melakukan satu gerakan yang pasti lawan dapat saja menjadi bingung melihat gerak orang-orang yang keluar dari perkemahan. Tetapi para prajurit itu sendiri sebenarnya sama sekali tidak menjadi kebingungan. Dalam pada itu, orang-orang yang dengan tergesa-gesa berlari-lari menyerang perkemahan itu tidak sempat memperhatikan hambatan, jerat, atau jebakan-jebakan yang telah dibuat oleh para prajurit yang ikut dalam kerja yang besar membangun padepokan di hutan Jabung. Seorang tiba-tiba saja terpelanting jatuh ketika kakinya menyentuh sulur pepohonan yang menyilang. Namun demikian tubuhnya terguling di tanah, maka senjatanya telah terlempar dan hilang di semak-semak. Teriakan nyaring pun telah menggetarkan udara, disusul dengan umpatan kasar ketika dua orang bersama-sama telah terperosok ke dalam lubang yang cukup dalam karena mereka telah menginjak penutupnya yang disamarkan. Sementara itu orang yang lain yang berlari kencang sekali telah melanggar tali yang menyilang tepat di lehernya, sehingga orang itu pun telah tercekik hingga pingsan. Banyak peristiwa yang telah terjadi di seputar barak itu. Yang terbanyak adalah mereka yang terperosok ke dalam lubang yang dalam, sehingga mereka mengalami kesulitan untuk dengan cepat naik lagi. Hambatan jerat dan jebakan-jebakan itu ternyata mempunyai arti yang penting bagi para prajurit bertahan. Orang-orang yang datang menyerang seperti banjir bandang itu tidak lagi dapat memusatkan perhatian mereka sepenuhnya kepada sasaran, tapi mereka harus memperhatikan tanah tempat mereka akan menginjakkan kaki mereka. Dengan demikian maka arus serangan yang datang itu pun menjadi semakin lambat pula, sehingga para prajurit pun sempat menempatkan dirinya sebaik-baiknya. Ketika kemudian pasukan para penyerang itu mulai berbenturan dengan para prajurit yang mempertahankan perkemahannya, mereka pun terkejut karenanya menilik cara mereka yang bertahan itu bersikap.
Maka para penyerang itu segera menyadari bahwa mereka tidak sekedar berhadapan dengan para belandong penebang kayu yang hanya mampu mengayunkan kapak mereka untuk memotong dan membelah kayu. Tapi ternyata orang-orang itu memiliki kemampuan mempergunakan senjata mereka dengan terampil. Ketika kemudian matahari naik, maka pertempuran pun menjadi semakin seru. Orang-orang yang menyerang perkemahan itu mulai menyadari bahwa mereka berhadapan dengan orang-orang yang memiliki kemampuan yang mapan. Seorang yang berwajah garang berteriak nyaring, "Anak iblis, dari mana kalian belajar berkelahi?" Tidak ada yang menjawab, tetapi putaran pedang orang-orang yang bertahan itu menjadi semakin berbahaya. Serangan-serangan yang datang dari beberapa arah itu segera terhambat. Selain beberapa orang di antara mereka tidak mampu lagi bertempur karena jebakan-jebakan yang telah dipasang, maka mereka pun telah menghadapi lawan yang berbekal ilmu kanuragan. Jika semula mereka mengira bahwa mereka akan dapat dengan cepat menyelesaikan pekerjaan mereka secepat orang yang menyapu halaman, ternyata mereka telah tertahan. Demikian benturan terjadi. Sebagian di bibir hutan, sedangkan yang lain di padang perdu dan ladang. Ketika Serut yang membawa para pengikutnya menerobos hutan Jabung menjadi sangat marah. Beberapa orangnya telah terjebak, sementara itu demikian mereka sampai di bibir hutan, maka mereka harus menghadapi perlawanan yang keras dari orang-orang yang memiliki bekal kemampuan yang memadai. "Siapakah mereka sebenarnya?" bertanya Kebo Serut kepada diri sendiri. Tapi Kebo Serut tidak mau terhambat oleh mereka. Kebo Serut ingin segera sampai ke bangunan utama perkemahan sementara itu. Menurut laporan orang-orangnya yang telah mengamati perkemahan itu sebelumnya, serta menurut perhitungannya, maka Pangeran Benowo tentu berada di bangunan utama itu. Karena itu bersama dengan beberapa orang kepercayaannya, Kebo Serut berusaha untuk menerobos pertahanan yang kuat itu, menyusup di sela-sela pertempuran menuju ke bangunan induk. Ternyata bukan hanya Kebo Serut yang melakukannya. Setiap pemimpin kelompok, gerombolan, serta perguruan yang ikut serta menyerang perkemahan itu berpola pikir sama dengan Kebo Serut. Karena itu maka beberapa orang di antara mereka telah berusaha untuk menyusup di sela-sela pertahanan yang kuat itu. Dalam pada itu, para cantrik yang berada di bangunan utama pun telah bersiap seluruhnya. Beberapa di antara mereka berniat untuk keluar dari dinding bangunan utama itu, tetapi Ki Lurah Yudotomo, pimpinan prajurit dari pasukan khusus yang ditempatkan di barak utama perkemahan sementara itu, melarang mereka. "Kenapa?" bertanya salah seorang dari para santri itu. "Itu perintah," jawab Ki Lurah singkat. Jawaban itu tidak memuaskannya, tetapi Ki Panengah pun kemudian menegaskan pula, "Kita akan tetap berada di barak utama ini. Kita belum akan turun ke halaman. Kita akan menunggu perkembangan selanjutnya." Ketika hal itu dinyatakan oleh Ki Panengah, maka para cantrik pun tidak berani membantahnya. Meskipun mereka merasa kecewa, tetapi mereka mematuhinya. Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya sendiri sebenarnya juga ingin keluar, bahkan dari dinding yang memagari halaman barak utama itu, tetapi ia tidak ingin memberi contoh buruk dengan melawan perintah gurunya. Karena itu maka keduanya bersama Paksi tetap saja berada di bangunan utama perkemahan sementara itu. Dalam pada itu pertempuran semakin lama menjadi semakin sengit. Ki Ronggo Surotopo langsung memimpin pasukannya mempertahankan perkemahan itu. Ternyata kelompok-kelompok orang yang menyerang perkemahan sementara itu jumlahnya cukup besar. Jika saja jumlah prajurit yang berada di hutan Jabung itu tidak ditambah, maka para prajurit itu dengan cepat akan mengalami kesulitan. Dalam pada itu beberapa orang berilmu tinggi yang datang menyerang perkemahan itu mampu menyusup di sela-sela pertempuran menuju ke bangunan utama. Lapisan-lapisan pertahanan yang ada dapat mereka lewati. Beberapa orang pengawal mereka sempat mendesak para prajurit untuk membuka jalan para pemimpin mereka menuju ke bangunan induk.
Keberhasilan para pemimpin kelompok-kelompok serta perguruan-perguruan yang menyerang perkemahan itu menyusup pertahanan telah dilaporkan kepada Ki Ronggo Surotopo yang dengan cepat bergerak ke bangunan induk. Ia pun segera memerintahkan Ki Lurah Yudotomo untuk mempersiapkan pasukan khusus yang dipimpinnya. Mereka akan memasuki barak utama ini, desis Ki Ronggo. Kami sudah siap, Ki Ronggo. Awasi Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya agar mereka tidak bergerak jauh dari beberapa orang prajurit yang sudah ditunjuk. Ki Lurah Yudotomo mengangguk, katanya. Masing-masing akan selalu dikawal oleh 3 orang prajurit dari pasukan khusus. Ki Ronggo pun kemudian berkata, aku ada di luar dinding bangunan utama ini. Sebagian dari pasukan khusus dapat membantu Ki Ronggo. Ki Ronggo mengangguk, katanya, terima kasih. Ki Lurah pun kemudian telah merintahkan beberapa orang prajuritnya untuk berada di depan regol bangunan utama perkemahan itu bersama Ki Ronggo Surotopo dengan beberapa pengawalnya, sementara pertempuran pun telah terjadi di mana-mana. Ternyata bahwa orang-orang yang tergabung dalam kelompok-kelompok dan perguruan-perguruan yang menyerang perkemahan itu benar-benar harus bertempur dengan mengerahkan segenap kemampuan mereka. Kerja yang mereka hadapi adalah kerja yang sangat keras dengan mempertaruhkan nyawa mereka jauh dari dugaan sebelumnya. Maka para Blandong Kayu tidak akan mampu berbuat banyak. Mereka yang datang menyerang itu akan membabat habis mereka seperti menebas batang ilalang saja. Namun 1-2 kawan mereka justru telah terpelanting jatuh, yang lain mengerang kesakitan sambil terbaring diam. Yang lain lagi justru terguling-guling sambil berteriak-teriak nyaring. Siapakah mereka sebenarnya? Pertanyaan itu pun mulai menggelitik mereka, yang harus memeras kemampuan mereka menghadapi orang-orang yang dikira sekedar Blandong Kayu. Sementara itu pertempuran semakin lama menjadi semakin seru. Beberapa orang yang berhasil menyusup di sela-sela pertempuran itu telah mendekati pintu regol bangunan utama perkemahan sementara itu. Namun Ki Ronggo Wirayuda telah siap untuk menahan mereka. Sementara di belakang regol, Ki Lurah Yudotomo dan beberapa orang prajurit dari pasukan khusus telah siap pula. Dalam pada itu para cantrik yang berada di dalam barak justru menjadi gelisah. Mereka merasa lebih baik berada di luar barak daripada di dalam. Jika mereka harus bertempur, maka bertempur itu di tempat yang lebih luas akan memberikan keleluasaan untuk bergerak. Apa kami akan tetap dipenjara di dalam barak ini? Bertanya salah seorang di antara mereka. Pertempuran itu sudah menjadi semakin dekat dengan barak utama ini. Justru karena itu, maka kami ingin keluar. Biarlah para prajurit menyelesaikan tugas mereka. Para cantrik itu pun menjadi semakin gelisah, sementara Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya hanya termangu-mangu saja. Namun ternyata bahwa Ki Panengah dan Ki Waskita sependapat dengan murid-murid mereka. Bahkan Ki Kriyodarmo justru berbisik, berbahaya bagi mereka jika mereka tetap berada dalam barak ini. Ya, jika ada di antara para penyerang yang melemparkan api, maka karutlah keadaan di dalam barak ini. Dalam kekalutan, maka kal tidak lagi bening, tapi akan menjadi keruh, sahut Ki Waskita. Karena itu maka Ki Panengah pun kemudian berkata kepada seorang prajurit, apakah aku dapat berbicara dengan Ki Lurah Yudotomo? Ki Lurah sudah dalam kesiagaan menghadapi lawan yang semakin dekat dengan regol bangunan ini. Jika demikian biarlah aku menemuinya di luar. Ternyata Ki Panengah berhasil meyakinkan Ki Lurah Yudotomo bahwa sebaiknya para cantrik berada di luar. Baiklah, berkata Ki Lurah. Tetapi biarlah mereka berada di halaman belakang bersama para prajurit yang bertugas di bangunan induk ini. Ketika hal itu disampaikan kepada para cantrik, maka mereka pun bersorak kegirangan. Seorang di antara mereka memeriak, kami memang bukan perawan-perawan pingitan. Dengan cepat para cantrik menghambur keluar, tetapi seperti yang diperintahkan oleh Ki Lurah Yudotomo. Mereka berada di halaman belakang bangunan utama itu. Di sela-sela dinding kayu yang mengelilingi
para induk itu, para cantrik melihat bahwa di sekelilingnya telah terjadi pertempuran. Para prajurit memang agak kesulitan menahan arus para penyerang karena jumlah para penyerang yang cukup banyak. Tetapi seorang cantrik berdesis, "Aku berharap bahwa ada beberapa orang yang dapat lolos dan memasuki halaman ini. Mereka tentu dengan mudah melompati dinding kayu itu, sebagaimana kita pun dengan mudah dapat melakukannya." Ki Panengah, Ki Waskito, dan Ki Kriyodarmo menjadi berdebar-debar. Melihat pertempuran yang semakin sengit itu, mereka pun memperhitungkan bahwa sebagian dari mereka tentu akan berhasil memasuki halaman bangunan induk itu. Mereka akan dengan mudah melompati dinding kayu yang memang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rapat itu. Bahkan dinding kayu itu tidak akan terlalu sulit untuk dirobohkan. Karena itu, maka Ki Panengah pun kemudian mendekati Pangeran Benowo yang berdiri tidak terlalu jauh dari Raden Sutowijoyo dan Paksi Pamekas, selain prajurit dan pasukan khusus yang bertugas mengawalnya. "Pangeran jangan meninggalkan halaman belakang ini, keadaan sangat berbahaya." Pangeran Benowo tersenyum, katanya, "Baik Guru, aku tidak akan pergi kemana-mana." Namun ketika Ki Panengah bergeser menjauh, Pangeran Benowo itu pun berkata, "Di lereng selatan Gunung Merapi, aku hanya berdua saja bersama Paksi menghadapi orang-orang itu." "Keadaannya sudah berbeda, Adimas," sahut Raden Sutowijoyo. "Ya," Pangeran Benowo menarik napas panjang. Saat itu mereka tentu tidak tahu bahwa Adimas adalah Pangeran Benowo. Ya, nah sekarang mereka mengetahui bahwa Adimas inilah yang bernama Pangeran Benowo yang mengenakan cincin bermata tiga. "Aku tidak mengenakannya," jawab Pangeran Benowo sambil menengadahkan ke-10 jari-jarinya. "Adimas menyembunyikan cincin itu." "Ya, itu sangat berbahaya. Cincin itu dapat benar-benar hilang dalam kekalutan seperti ini." Sementara itu, orang-orang yang memburu Adimas, Pangeran tidak mau tahu bahwa cincin itu sudah Adimas sembunyikan. Tetapi Pangeran Benowo tertawa, katanya sambil menyentuh kantong ikat pinggangnya, "Aku sembunyikan di sini." Raden Sutowijoyo menarik napas dalam-dalam. Keadaan yang gawat itu bagi Pangeran Benowo tidak lebih menegangkan daripada bermain sembunyi-sembunyian di saat terang bulan. Dalam pada itu pertempuran pun menjadi semakin seru. Dinding halaman bangunan utama itu sudah mulai bergetar. Ternyata di bagian depan beberapa orang telah berlompatan masuk, tapi mereka seakan-akan telah memasuki kandang harimau yang buas dan lapar. Demikian mereka melompat turun di dalam lingkungan dinding halaman bangunan utama. Maka para prajurit yang sudah bersiap segera menyambut mereka, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Sebagian dari mereka berusaha untuk dapat memecahkan pertahanan depan pintu regol. Yang lain berebut memanjat naik untuk melompati dinding halaman. Namun Ki Ronggo Suratopo yang bertahan di depan pintu regol telah bertempur dengan mengerahkan segenap kemampuannya. Para prajurit pun telah bertempur dengan garangnya, namun mereka tidak mampu mencegah orang-orang yang berlompatan memasuki halaman bangunan utama. Ki Lurah Yudotomo telah meneriakkan aba-aba untuk menyambut mereka. Orang-orang yang dengan sangat bernafsu melompati dinding halaman tanpa perhitungan harus menebus ketegasan mereka. Orang-orang itu pun segera terkapar, bersandar dinding halaman tanpa dapat memberikan perlawanan lagi. Tapi yang lain telah berlompatan memasuki halaman bangunan utama itu, bahkan dari arah belakang pula. Para pemimpin mereka yang pertama-tama melompat memasuki halaman di bagian belakang dari halaman bangunan utama itu adalah justru Kebu Serut. Tetapi Kebu Serut terkejut. Yang berdiri di hadapannya adalah seorang yang dengan serta-merta menyambutnya dengan menyebut namanya. "Kerbo tua, kau masih saja bernafsu untuk menjadi raja di Padang?" "Kau siapa?" bertanya Kebu Serut. "Namaku Waskito, Kebu Serut. Apakah kau tidak mengenal aku lagi?" "Aku belum pernah mengenalmu. Aku juga belum pernah mendengar namamu. Sebut gelarmu." "Aku tidak punya gelar. Namaku Waskito, hanya itu." "Minggatlah,
aku ingin bertemu dengan Pangeran Benowo. Adalah di luar dugaan bahwa Pangeran Benowo justru mendekatinya sambil bertanya, "Kau ingin menemui aku?" Wajah Kebo Surut menjadi tegang. Sementara itu, ketiga orang prajurit pengawal Pangeran Benowo pun telah berdiri di sekitarnya.